Geng Solo tuh bukan geng biasa. Isinya jenderal, kapolri, panglima, semua jebolan Solo, orang kepercayaan Jokowi. Tujuannya straight to the point, buat angkat Gibran ke kursi atas dan sekaligus ngejatohin Prabowo biar gampang dikendalikan. Skenarionya jelas, isi posisi strategis dulu, kuasai keamanan, baru politiknya tinggal kayak main catur. Bidaknya udah diatur sebelum permainan mulai. Dan kita, lagi-lagi, cuma penonton yang disuruh teriak, padahal pemenangnya udah ditentuin dari awal. Saya bukan diktator. Saya juga bukan pelanggar HAM. Dan saya juga bukan. Saya tidak memiliki beban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, tentang geng Solo yang sekarang ini rame banget ya, menjadi pembicaraan di dunia maya dalam berita-berita atau lainnya. Memang sih geng Solo itu bukan geng biasa ya. Dalam beberapa bulan terakhir ini memang kenceng banget persoalan geng Solo ya, karena memang tujuan utamanya ya adalah untuk menjadikan Gibran itu presiden dan segera dongkel Prabowo. Apa sih geng Solo itu? Yaitu geng yang dibina oleh Jokowi sejak jadi wali kota. Itu kan ada Kapolresnya ya, ada Danremnya ya kan. Nah itu semualah yang dikatrol. Jokowi ke Jakarta, dibawalah orang-orang itu ke Jakarta. Jokowi jadi presiden, dijadikan semua itu. Tetapi dengan satu sumpah kelihatannya, perjanjian bawah tangan, atau perjanjian dengan Dajjal atau seperti apa begitu kan. Dan itu tercermin ya, Jokowi kepada Listio Sigit Prabowo yang dikritik habis oleh Megawati ya. Ingat Pak Listio, ente naik itu melampaui 5 orang senior, itu kata Megawati. Tapi orang netizen juga harus mengingatkan Megawati, ingat kau Nek, gara-gara kamu melindungi Jokowi, Jokowi jadi seperti ini. Dia juga harus diingatkan karena teledornya PDIP ya, tidak mau nggugu sing lanang ya, siapa Taufik Kimas, yang waktu itu kan sebetulnya Taufik Kimas kan nggak senang dengan Jokowi. Tapi karena dia berada dalam satu partai PDIP yang sudah mendukung Jokowi jadi calon presiden, ya akhirnya mau. Itu ditegaskan oleh Pandana Baban ya. Kenapa kamu Taufik Kimas kok gak suka sama Jokowi? Lihat itu mukanya itu, Pandana Baban, Panda. Itu orang rakus banget itu ya. Kalau pemirsa bisa nyimak video-videonya Pandana Baban berkenaan dengan Jokowi ya, terutama kaitannya dengan Taufik Kimas, itu ada yang ngomong seperti itu. Dan benar kan, ketika nggak ngikutin suami sakar PDW karena memang berkuasa, Jokowi merajalela. Dan sekarang ya, kekuasaan Jokowi itu tercermin dari geng Solo itu. Awal mulanya, ini sekedar kita menyimak beberapa peristiwa. Prabowo itu menginginkan bahwa yang di kabinetnya itu adalah zakon kabinet ya, kabinet ahli atau meritokrat ya, yang memang cukup kompeten di bidangnya. Tapi nggak lama kemudian dipanggil dia ke Solo seorang presiden dalam penyusunan kabinet. Umumnya kan orang datang dipanggilin presiden zaman SBY ya kan, satu persatu orang itu dipanggil ke Cikeas, diuji oleh SBY langsung. Gimana kalau kamu menjadi menteri ekonomi, apa yang ente lakukan, bagaimana rencananya, bagaimana itunya, dan lain sebagainya. Kenapa SBY melakukan seperti itu? Karena memang dia dipilih oleh rakyat tanpa sembako. Nah Prabowo nggak bisa, dia terikat perjanjian dengan Jokowi, ya kan? Yang bekerja keras itu ya geng Solo itu.
Geng Solo menguasai sektor-sektor strategis, ya, dan memasukkan sejumlah menteri, dan sampai hari ini di tengah hiruk pikuk kayak begini, Prabowo tidak pernah berani menyinggung persoalan reshuffle. Enggak. Ya, awalnya saya agak percaya sama Rocky Gerung bahwa setelah 17 Agustus nanti itu akan ada heartbreaking reshuffle gede-gedean. Ternyata ya maunya mungkin begitu, tetapi tampaknya ketika Prabowo mungkin melihat tatapan mata Geng Solo, nggak berani itu, ya. Bahkan akhirnya apa? Ya, di tengah demo dari mahasiswa dan dari berbagai sektor, ya, Prabowo malah ngasih bintang Mahaputra kepada Bahlil, ya kan? Nah, sekarang ini situasi Prabowo terjepit. Satu, dia terikat janji dengan Jokowi. Sisi lain, dia tidak memberikan jawaban yang memuaskan publik, ya kan? Polisi yang terluka langsung diberi pangkat besar, ya. Dan ketika polisi itu bertindak keras terhadap demonstran mahasiswa, dia hanya mengatakan, oh itu khilaf. Ini kan apa kata-kata kayak begini? Bagaimana rakyat mau percaya sama Prabowo? Susah. Ekonomi juga tidak bisa jalan. Ya, bagian dari strategi dari Geng Solo memang menghancurkan reputasi Prabowo, dan Prabowo tampaknya tidak berkutik. Itu mengapa pemirsa banyak yang akhirnya menduga Prabowo itu nggak sampai selesai tahun 2025 Desember. Ada analisis yang seperti itu. Kalau yang menjadikan itu, yang menggantikan itu kemudian adalah Gibran, hancur sudah Indonesia ini, dikuasai sepenuhnya oleh mafia. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.